Epilog. Elon Musk adalah tubuh yang tetap banyak bergerak. Ketika buku ini tiba di tanganmu, sangat mungkin bahwa Musk dan SpaceX telah berhasil mendaratkan sebuah roket pada sebuah kapal di lautan atau kembali pada sebuah landasan peluncuran di Florida. Tesla Motors mungkin telah mengungkap beberapa fitur khusus dari Model X. Musk mungkin saja telah secara formal mendeklarasikan perang terhadap mesin kecerdasan buatan yang telah hidup di dalam pusat data Google. Siapa tahu, hal yang jelas adalah keinginan Musk untuk melakukan dan mendapatkan lebih, tetap tumbuh dan berkembang. Ketika aku sedang memberikan sentuhan akhir terhadap buku ini, Musk membeberkan sejumlah inisiatif yang besar. Yang paling dramatis adalah sebuah rencana untuk mengelilingi bumi dengan ribuan satelit komunikasi kecil. Pada hakikatnya, Musk ingin membangun sebuah internet berbasis luar angkasa di mana satelit tersebut akan cukup dekat ke planet untuk mengarahkan bandwidth dengan kecepatan tinggi. Sistem seperti itu akan berguna untuk beberapa alasan, di area yang terlalu miskin atau terlalu terpencil untuk mendapatkan koneksi fiber optik. Sistem tersebut akan menyediakan internet dengan kecepatan tinggi untuk pertama kalinya. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai sebuah jaringan lain yang efisien untuk bisnis dan konsumen. Musk tentu saja juga melihat internet luar angkasa ini sebagai kunci untuk ambisi jangka panjangnya mengenai Mars. Ini akan menjadi penting bagi Mars untuk memiliki sebuah jaringan komunikasi global, katanya. Kurasa hal ini perlu dilakukan, dan aku tidak melihat orang lain melakukannya. SpaceX akan membangun satelit tersebut di sebuah pabrik baru dan juga akan berusaha menjual lebih banyak satelit kepada konsumen komersial sambil mereka menyempurnakan teknologinya. Untuk mendanai sebagian dari proyeknya yang sangat ambisius tersebut, SpaceX telah memperoleh $1 miliar Amerika dari Google dan Fidelity. Dalam sebuah momen pengendalian yang langka, Musk menolak memberikan sebuah tanggal peluncuran yang pasti untuk internet luar angkasanya, yang dia perkirakan akan menghabiskan biaya lebih dari $10 miliar Amerika untuk membangunnya. Orang-orang sebaiknya tidak mengharapkan ini untuk aktif lebih awal dari 5 tahun, katanya. Namun kami melihatnya sebagai sumber penghasilan jangka panjang bagi SpaceX untuk dapat mendanai sebuah kota di Mars. Sementara itu, SolarCity telah membeli sebuah fasilitas riset dan pengembangan baru dekat dengan pabrik Tesla di Silicon Valley yang dimaksudkan untuk membantu pekerjaan produksinya. Bangunan yang mereka peroleh adalah pabrik produksi tua dari Solyndra, simbol lain dari kemampuan Musk untuk berkembang dengan pesat di industri teknologi ramah lingkungan yang telah merusak banyak sekali wirausahawan yang lain. Dan Tesla berlanjut untuk membangun gigafactory-nya di Nevada selangkah demi selangkah, ketika jaringan stasiun pengisian ulangnya telah menghemat hingga lebih dari 4 juta galon bahan bakar bensin. Selama sebuah pengumuman pendapatan triwulan, J.B. Straubel menjanjikan bahwa Tesla akan mulai memproduksi sistem baterai untuk penggunaan rumah pada 2015 yang akan memungkinkan orang-orang untuk meninggalkan jaringan listrik setelah beberapa waktu. Musk kemudian melakukan yang lebih baik daripada Straubel, dengan membual bahwa dia merasa Tesla akhirnya dapat menjadi lebih bernilai daripada Apple dan dapat menantangnya dalam perlombaan untuk menjadi perusahaan pertama yang bernilai $1 triliun Amerika Serikat. Beberapa kelompok juga sudah mulai bekerja untuk membangun purwarupa dari sistem Hyperloop di dan sekitar California. Dan Musk membintangi sebuah episode dari The Simpsons yang berjudul The Musk Who Fell to Earth, di mana Homer menjadi renungan daya ciptanya. Rencana ekspansi yang gegabah dan retorika kejayaan Musk masih tidak cukup untuk menyembunyikan semua kekurangan Musk CEO. Awal tahun 2015 menandai hiruk-pikuk kembalinya pencela Musk di Wall Street. Penjualan Tesla di Cina tidak bersemangat berdasarkan ukuran apapun, dan beberapa analis memperbarui keraguan mereka mengenai seberapa banyak permintaan jangka panjang yang akan ada untuk Model S. Saham Tesla merosot dan untuk pertama kalinya selama beberapa waktu, Musk terdengar bingung berusaha untuk melindungi posisi perusahaan. Biaya personal dari gaya hidup Musk lebih sederhana. Musk mengumumkan bahwa, sekali lagi dia akan menceraikan Tallulah Riley. Menurut Musk,
Riley menginginkan sebuah kehidupan yang lebih kecil dan lebih sederhana di Inggris dan telah memandang rendah Los Angeles. Telah mencoba untuk membicarakan hal ini dengannya, tapi dia bersikeras, Mas memberitahuku. Adalah hal yang mungkin bahwa dia akan mengubah pikirannya pada suatu titik tertentu, namun tidak dalam waktu yang cepat. Setelah menyelesaikan laporan dan penulisanku untuk buku ini, aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk berbicara dengan beberapa orang kepercayaan dan karyawan Mas dengan cara dan suasana yang lebih santai dan memperoleh berbagai ide dari mereka. Aku lebih teryakinkan daripada sebelumnya bahwa Mas akan selalu menjadi seorang pria dalam sebuah pencarian, dan bahwa jenis dari pencariannya adalah jauh lebih fantastis dan menguras daripada hal-hal yang akan pernah dialami oleh kebanyakan dari kita. Tampaknya dia menjadi hampir ketagihan untuk mengembangkan ambisinya dan tidak dapat menghentikan dirinya dari mengumumkan hal-hal seperti Hyperloop dan internet luar angkasa. Aku juga lebih teryakinkan daripada sebelumnya bahwa Mas adalah seseorang dengan emosi yang sangat dalam yang merasakan penderitaan dan kegembiraan dengan cara yang hebat sekali. Sisi dari dirinya yang ini kemungkinan tertutupi oleh fakta bahwa dia merasakan perasaan yang paling dalam tentang pencariannya terhadap perubahan untuk umat manusia dan dengan demikian mengalami masalah dalam mengenali emosi yang kuat dari orang-orang di sekitarnya. Hal ini cenderung membuat Mas tampak seperti seseorang yang jauh, penyendiri, dan keras. Bagaimanapun aku berpendapat bahwa jenis empatinya unik. Dia sepertinya merasakan spesies manusia secara keseluruhan sebagai satu kesatuan tanpa selalu ingin mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan dari individual. Dan hal ini mungkin saja menjadi alasan bahwa tipe orang seperti inilah yang dibutuhkan untuk membuat sebuah internet luar angkasa menjadi nyata. Lampiran 1. Teknologi mencintai cerita-cerita pendirian yang morat-marit, penusukan dari belakang. Sebuah penipuan sepenuh hati. Sempurna. Namun, para awak media tidak pernah benar-benar menggali ke dalam dugaan-dugaan intrik di sekitar pembuatan Zip2 oleh Mas. Para reporter juga tidak pernah memeriksa pernyataan tanpa bukti yang serius mengenai inkonsistensi di dalam catatan akademis Mas. Pada April tahun 2007, seorang fisikawan bernama John O'Reilly mengajukan sebuah gugatan dengan tuduhan bahwa Mas telah mencuri ide untuk Zip2. Menurut gugatan tersebut, yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi California di Santa Clara, O'Reilly pertama kali bertemu dengan Mas pada Oktober tahun 1995. O'Reilly telah memulai sebuah perusahaan yang diberi nama Internet Merchant Channel, atau IMC yang berencana untuk memungkinkan bisnis-bisnis membuat iklan online yang primitif dan penuh informasi. Sebuah restoran misalnya, dapat membangun sebuah iklan yang akan menampilkan menunya dan bahkan mungkin belokan demi belokan untuk menuju lokasinya. Ide dari O'Reilly kebanyakan teoretis, namun Zip2 yang akhirnya menyediakan sebuah layanan yang sangat mirip. O'Reilly menuduh bahwa Mas telah mendengar terlebih dahulu mengenai jenis teknologi ini ketika sedang berusaha mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai petugas penjualan untuk IMC. Dia dan Mas bertemu pada sedikitnya 3 kesempatan, menurut gugatan hukum tersebut, untuk membicarakan mengenai pekerjaan. O'Reilly kemudian pergi untuk sebuah perjalanan ke luar negeri dan kesulitan untuk kembali menghubungi Mas setelah dia kembali dari perjalanannya. O'Reilly menolak membicarakan kasusnya melawan Mas denganku. Namun di dalam gugatan hukum tersebut, dia menyatakan bahwa dia telah mempelajari tentang Zip2 melalui kebetulan yang terjadi beberapa tahun setelah bertemu dengan Mas. Ketika sedang membaca sebuah buku pada 2005 mengenai ekonomi internet, O'Reilly menemukan sebuah bagian tentang Mas yang mendirikan Zip2 dan penjualannya pada 1999 kepada Compaq Computer sebesar $307 juta Amerika tunai. Fisikawan tersebut merasa sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa Zip2 terdengar sangat mirip dengan IMC yang tidak pernah menjadi sebuah bisnis. Pikiran O'Reilly memutar kembali pertemuannya dengan Mas. Dia mulai mencurigai bahwa Mas telah dengan sengaja menghindarinya dan daripada menjadi tenaga penjualan IMC, Mas berusaha mengerjakan konsep yang sama oleh dirinya sendiri. O'Reilly ingin diberikan kompensasi karena telah memberikan ide bisnis yang asli.
Dia menghabiskan waktu sekitar 2 tahun untuk mempersiapkan kasusnya melawan Mas. Berkas kasus yang diajukan ke pengadilan tersebut setebal 200-an halaman. O'Reilly memiliki surat pernyataan dari orang-orang yang mendukung dan sesuai dengan bagian-bagian dari kejadian menurut versinya. Namun seorang hakim menemukan bahwa O'Reilly kekurangan landasan hukum yang diperlukan untuk membawa kasus ini melawan Mas karena isu mengenai bagaimana bisnisnya telah dihancurkan. Hakim tersebut memerintahkan O'Reilly untuk menutup biaya peradilan Mas sebesar $125.000 Amerika pada 2010. Hingga beberapa tahun kemudian, Mas masih belum membuat O'Reilly membayarnya. Ketika bermain penyelidikan ala detektif, O'Reilly menggali penemuan informasi mengenai masa lalu Mas yang dapat dikatakan lebih menarik daripada tuduhan di gugatan hukum tersebut. Dia menemukan bahwa University of Pennsylvania memberikan gelar kepada Mas pada 1997, 2 tahun kemudian dari apa yang telah Mas kutip. Aku menghubungi panitera dari PEN dan melakukan verifikasi terhadap penemuan ini. Salinan dari catatan Mas menunjukkan bahwa dia menerima gelar ganda di bidang ekonomi dan fisika pada Mei tahun 1997. O'Reilly juga memberikan panggilan untuk menghadap sidang pengadilan kepada kantor panitera di Stanford untuk melakukan verifikasi terhadap masuknya Mas pada 1995 untuk jenjang doktornya di bidang fisika. Berdasarkan informasi yang kau berikan, kami tidak bisa menemukan sebuah catatan di kantor kami mengenai Elon Musk, tulis Direktur Penerimaan Pasca Sarjana. Ketika diminta membawa sebuah dokumen untuk memverifikasi pendaftaran Musk di Stanford selama kasus tersebut bergulir, pengacara Musk menolak dan mengajukan permintaan terlalu memberatkan. Aku menghubungi sejumlah profesor fisika di Stanford yang mengajar pada 1995, dan mereka juga gagal memberikan respons atau tidak mengingat Mas. Doug Oseroff, seorang pemenang hadiah Nobel dan ketua departemen pada waktu itu mengatakan, aku tidak merasa bahwa aku mengenal Elon, dan sangat yakin bahwa dia tidak berada di departemen fisika. Dalam beberapa tahun setelahnya, musuh-musuh Mas cepat membawa isu keambiguan mengenai penerimaannya di Stanford. Ketika Martin Eberhard menggugat Mas, pengacaranya membawa penemuan O'Reilly ke dalam kasus tersebut. Dan selama rangkaian wawancaraku, sejumlah pencela Mas dari Zip2, PayPal, dan hari-hari awal Tesla mengatakan dengan belak-belakan bahwa mereka berpikir Mas telah berbohong mengenai dia terdaftar di Stanford dalam upaya meningkatkan kepercayaan terhadapnya sebagai seorang calon wirausahawan dan kemudian harus bertahan dengan cerita tersebut setelah Zip2 berakhir. Pada awalnya, aku juga merasa seperti terdapat banyak kejanggalan mengenai catatan akademik Mas, terutama yang berkaitan dengan hari-harinya di Stanford. Namun ketika aku menggalinya lebih dalam, terdapat penjelasan yang kuat untuk semua inkonsistensi dan banyak bukti untuk meruntuhkan alasan-alasan dari pemfitnah Mas. Selama rangkaian pelaporanku misalnya, aku menemukan bukti yang mengkontradiksi timeline milik O'Reilly. Peter Nicholson, seorang bankir mantan atasan Musk di Kanada, berjalan-jalan bersama Mas sepanjang jalan besar di Toronto sebelum Mas pergi ke Stanford dan berbincang mengenai perwujudan sesuatu semacam Zip2. Mas telah memulai menuliskan beberapa perangkat lunak awal untuk mendukung ide yang dia uraikan kepada Kimball. Dia menderita sekali untuk memilih antara mengambil PhD di Stanford atau menggunakan potongan perangkat lunak yang telah dia buat di masa senggangnya dan membuat sebuah bisnis darinya, kata Nicholson. Dia menyebut hal itu sebagai Virtual City Navigator. Aku mengatakan kepadanya bahwa terdapat hal gila yang disebut internet yang sedang terjadi, dan bahwa orang-orang akan berkenan untuk membayar mahal hampir untuk segala hal. Perangkat lunak ini adalah sebuah kesempatan emas. Dia dapat mengambil PhD kapanpun. Kimball dan anggota keluarga Mas yang lain memiliki ingatan yang serupa. Mas berbicara panjang lebar untuk pertama kalinya mengenai topik ini, menyangkal semua hal yang dituduhkan oleh O'Reilly dan bahkan tidak ingat sama sekali pernah bertemu dengan orang itu. Dia benar-benar seseorang yang pantas dihina, kata Mas. O'Reilly adalah seorang fisikawan gagal yang menjadi seorang penuntut hukum berseri. Dan aku mengatakan kepada pria itu,
dengar, aku tidak akan menyudahi sebuah perkara yang tidak adil. Sehingga jangan coba-coba. Namun dia tetap melakukannya. Perkaranya dilemparkan 2 kali karena keberatan dan keraguan, yang berarti bahwa pada dasarnya bahkan apabila semua fakta dalam kasusnya adalah benar, dia tetap akan kalah. Dia berusaha sebaik mungkin untuk seakan menyiksaku melalui teman-temanku dan secara pribadi dengan cara mengajukan gugatan hukum. Dan kemudian kami memperoleh ikhtisar keputusan pengadilan. Dia mengalami kekalahan pada ikhtisar tersebut. Dia mengajukan banding terhadap ikhtisar keputusan pengadilan tersebut. Beberapa bulan kemudian mengalami kekalahan dalam upaya banding tersebut dan aku seperti, oke, terserah. Mari mengajukan gugatan untuk biaya pengadilan. Dan kami mendapatkan biaya dari ketika dia mengajukan banding. Dan itulah ketika kami mengirimkan kepala polisi daerah untuk mengejarnya dan dia menyatakan bahwa pada dasarnya dia tidak memiliki uang. Apakah dia benar-benar tidak memiliki uang atau sebenarnya memiliki uang, aku tidak tahu. Dia secara pasti menyatakan bahwa dia tidak memiliki uang. Jadi kami memiliki pilihan antara menyita mobilnya atau mengambil pendapatan istrinya. Hal itu tidaklah terlihat seperti pilihan yang bagus. Sehingga kami memutuskan bahwa dia tidak perlu membayar hutangnya kepadaku, selama dia tidak menggugat yang lain dengan alasan-alasan yang sembarangan. Dan faktanya, akhir tahun lalu atau awal tahun ini, 2014, dia mencoba untuk melakukan hal itu. Namun siapapun yang digugat olehnya menyadari sifat dasar keputusanku dan menghubungi pengacara yang dulu aku gunakan, yang kemudian mengatakan kepada O'Reilly, dengar, kau harus membatalkan perkara terhadap orang-orang ini atau semua orang akan meminta uang. Merupakan hal yang percuma untuk menggugat mereka berdasarkan alasan-alasan yang sembarangan karena kau harus memberikan lebih daripada kemenangan Elon. Hal itu seperti lakukanlah hal yang produktif dan bermanfaat untuk hidupmu. Sedangkan untuk catatan akademisnya, Mas memberikan sebuah dokumen kepadaku tertanggal tanggal 22 Juni tahun 2009, yang berasal dari Judith Hako, Direktur Penerimaan Pasca Sarjana di kantor Panitera di Stanford University. Di sana tertulis, karena permintaan khusus dari rekanku di School of Engineering, aku telah mencari di basis data penerimaan Stanford dan menyatakan bahwa kau telah mendaftar dan diterima pada program pasca sarjana di Material Science Engineering pada 1995. Karena kau tidak melakukan daftar ulang, Stanford tidak bisa menerbitkan sebuah dokumen sertifikat resmi untukmu. Mas juga memiliki sebuah penjelasan untuk waktu yang aneh pada gelarnya di PEN. Aku memiliki mata kuliah sejarah dan bahasa Inggris yang aku sepakati dengan PEN akan kulakukan di Stanford, katanya. Kemudian aku menunda untuk mengambil kuliah di Stanford. Kemudian persyaratan PEN berubah sehingga kau tidak perlu mata kuliah sejarah dan bahasa Inggris. Sehingga kemudian mereka memberikanku gelar pada 1997 ketika sudah jelas bahwa aku tidak akan melanjutkan ke jenjang pasca sarjana, dan persyaratan mereka tidak lagi berlaku. Aku menyelesaikan semua hal yang diperlukan untuk sebuah gelar Wharton pada 1994. Mereka sebenarnya mengirimkan kepadaku sebuah gelar Wharton. Aku memutuskan untuk menghabiskan waktu setahun lagi dan menyelesaikan gelar fisika. Namun kemudian terdapat hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah sejarah dan bahasa Inggris tersebut. Aku baru saja teringat mengenai perkara mata kuliah sejarah dan bahasa Inggris tersebut ketika aku berusaha mendapatkan sebuah visa H-18 dan menghubungi sekolah mendapatkan sebuah salinan dari sertifikat kelulusanku, dan mereka mengatakan bahwa aku belum lulus. Kemudian mereka memeriksa persyaratan baru, dan mengatakan bahwa hal ini tidak lagi menjadi masalah. Lampiran 2. Walaupun Mas telah menggambarkan secara publik mengenai waktunya di PayPal beserta kudeta yang terjadi, dia memberikan sebuah huraian yang jauh lebih terperinci daripada yang pernah ada sebelumnya pada salah satu dari wawancara kami yang panjang. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari-hari yang menggemparkan mengenai pemecatannya, dan Mus telah mampu untuk lebih merenungkan apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang mungkin terjadi. Dia memulai dengan mendiskusikan keputusannya untuk keluar negeri,
menggabungkan urusan bisnis dengan sebuah bulan madu yang tertunda, dan mengakhirinya dengan sebuah penjelasan mengenai bagaimana industri keuangan masih belum mampu menyelesaikan masalah yang ingin diatasi oleh X.com. Masalah yang terjadi saat aku pergi jauh adalah, aku tidak berada di sana untuk memastikan para dewan mengurus beberapa hal kecil. Seperti perubahan merek, kupikir hal ini akan menjadi langkah yang tepat, namun hal ini tidak perlu terjadi pada waktu itu. Pada waktu itu sudah cukup aneh merek gabungan antara X.com dan PayPal. Kupikir X adalah merek jangka panjang yang tepat untuk sesuatu yang ingin menjadi pusat di mana semua transaksi terjadi. Itulah X. Seperti X adalah transaksi. PayPal tidak masuk akal dalam konteks tersebut, ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih dari sekadar sistem pembayaran pribadi. Kurasa X adalah pendekatan yang lebih pantas, namun bila dikaitkan dengan waktunya, hal ini tidak perlu terjadi pada saat itu. Hal itu seharusnya mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Sedangkan untuk pergantian teknologi, hal itu tidak benar-benar dipahami dengan baik. Ketika dihadapkan pada hal tersebut, tidak terdengar masuk akal bagi kami untuk menuliskan kode front-end tampilan user dalam bahasa pemrograman Microsoft C++ daripada menggunakan Linux. Namun, alasannya adalah perangkat pemrograman Microsoft dan PC benar-benar sangat kuat. Mereka dikembangkan untuk industri permainan. Maksudku, hal ini akan terdengar seperti aliran sesat dalam konteks Silicon Valley, tapi kau dapat melakukan pemrograman dengan lebih cepat. Kau dapat memperoleh fungsionalitas dengan lebih cepat dalam dunia PC C++. Semua permainan untuk Xbox ditulis dalam Microsoft C++. Hal yang sama juga berlaku untuk permainan di PC. Mereka sangat luar biasa canggih, hal yang sulit untuk dilakukan dan peralatan yang hebat tersebut telah dikembangkan berkat industri permainan. Terdapat lebih banyak programmer pintar di industri permainan daripada di tempat lain. Aku tidak yakin jika publik secara umum memahami hal ini. Saat itu adalah tahun 2000, dan tidak terdapat banyak sistem perangkat lunak untuk Linux seperti yang dapat kau temukan hari ini. Microsoft memiliki sistem pendukung yang besar, sehingga kau dapat memperoleh sebuah DLL yang dapat melakukan apapun, namun kau tidak dapat memperoleh sistem Linux yang dapat melakukan apapun. Dua dari orang-orang yang meninggalkan PayPal pergi ke Blizzard dan membantu membuat World of Warcraft. Ketika kau melihat kompleksitas sesuatu seperti itu yang hidup di PC dan Microsoft C++, hal itu sangat luar biasa. Hal itu menyingkirkan halaman web yang lain. Dalam tinjauan kembali, aku sebaiknya menunda transisi merek, dan aku sebaiknya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Max dan membuatnya nyaman dengan teknologi tersebut. Maksudku hal ini sedikit lebih sulit karena, seperti sistem Linux, Max telah membuat sesuatu yang disebut Max Code. Sehingga Max memiliki sebuah daya tarik yang sangat kuat terhadap Max Code. Ini adalah sekumpulan sistem yang telah dikerjakan oleh Max dan teman-temannya. Namun hal ini justru menimbulkan kesulitan untuk mengembangkan fitur baru. Dan jika kau melihat PayPal hari ini, maksudku bagian dari alasan mereka belum mengembangkan fitur baru adalah karena sangat sulit memelihara sistem yang lama. Akhirnya, bukannya aku tidak setuju dengan keputusan dewan dalam perkara PayPal, dalam pengertian bahwa dengan informasi yang dimiliki oleh dewan, aku mungkin akan membuat keputusan yang sama. Aku mungkin akan melakukannya, sedangkan dalam kasus Zip2 aku tidak akan melakukannya. Kupikir mereka hanya membuat sebuah keputusan yang sangat buruk berdasarkan informasi yang ada. Aku tidak berpikir bahwa Dewan X.com membuat sebuah keputusan yang buruk sekali berdasarkan pada informasi yang mereka miliki. Namun hal ini membuatku lebih berhati-hati dalam memilih siapa saja orang yang akan berinvestasi di perusahaanku di masa depan. Aku telah berpikir untuk memperoleh PayPal kembali. Aku hanya terlalu terikat dengan hal-hal yang lain. Hampir tak ada seorang pun yang memahami bagaimana sebenarnya PayPal bekerja atau mengapa PayPal diluncurkan ketika sistem pembayaran lain sebelum dan sesudahnya tidak demikian. Kebanyakan orang di PayPal tidak memahami hal ini.
Alasan dari semua ini adalah karena biaya transaksi di PayPal lebih rendah dari sistem lainnya. Dan alasan mengapa biaya transaksi lebih rendah adalah karena kami mampu melakukan sebuah penambahan persentase dari transaksi kami sebagai sistem clearing manual, transaksi elektronik, dan yang paling penting, transaksi internal. Transaksi internal utamanya terbebas dari penipuan dan sama sekali tidak membebankan biaya. Biaya untuk sebuah transaksi clearing, aku tidak tahu, seperti 20 sen atau semacamnya. Namun hal ini sangat lambat sehingga hal ini adalah hal yang buruk. Hal ini bergantung kepada seberapa cepat waktu pemrosesan bank. Transaksi kartu kredit memang cepat namun memiliki kelemahan yakni biaya administrasi yang mahal terkait biaya pemrosesan, dan rawan terhadap penipuan. Itulah masalah yang sedang dihadapi oleh Square saat ini. Square melakukan versi yang salah dari PayPal. Hal yang kritis adalah untuk mencapai transaksi internal. Hal ini sangat penting karena transaksi internal bersifat instan, bebas dari penipuan dan bebas biaya. Jika kau adalah seorang pedagang dan memiliki berbagai pilihan, dan PayPal memiliki biaya terendah dan yang paling aman, jelas-jelas PayPal adalah pilihan yang tepat untuk digunakan. Contohnya di dalam bisnis apapun, katakanlah sebuah bisnis menghasilkan keuntungan sebesar 10%. Mereka menghasilkan keuntungan 10% ketika mereka sudah menerima pendapatan bersih dengan mengurangi seluruh biaya produksi mereka. Kau tahu, pendapatan dikurangi pengeluaran dalam 1 tahun yakni 10%. Jika menggunakan PayPal berarti kau membayar 2% untuk transaksimu dan menggunakan sistem yang lain artinya kau membayar 4%. Hal itu berarti menggunakan PayPal memberikan 20% penambahan dalam keuntunganmu. Kau pasti benar-benar bodoh apabila tidak melakukannya. Karena sekitar setengah transaksi PayPal pada musim panas 2001 adalah transaksi internal atau transaksi clearing, maka anggaran dasar dari transaksi kami menjadi setengahnya karena kami memiliki setengah dari kartu kredit, kami memilikinya dan kemudian setengah yang lainnya gratis. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kau memberikan orang-orang sebuah alasan untuk tetap menaruh uang mereka di dalam sistem. Itulah mengapa kami membuat sebuah kartu debit PayPal. Hal ini memang sedikit berlawanan dengan intuisi, namun semakin mudah kau membuat orang-orang mengeluarkan uang dari PayPal, semakin berkurang mereka ingin melakukannya. Namun, jika satu-satunya cara bagi mereka untuk menghabiskan uang atau mengaksesnya adalah dengan memindahkannya ke sebuah bank konvensional, itulah yang akan mereka lakukan dengan instan. Hal yang lain adalah simpanan pasar uang PayPal. Kami melakukan hal itu karena jika kau mempertimbangkan alasan bahwa orang-orang mungkin akan memindahkan uang mereka keluar, di antaranya adalah mereka akan memindahkannya untuk melakukan transaksi di dunia fisik atau karena mereka ingin mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga aku mendirikan simpanan pasar uang dengan pengembalian yang paling tinggi di seluruh negeri. Pada dasarnya, simpanan pasar uang tersebut butuh biaya. Kami tidak bermaksud untuk menghasilkan uang sepeser pun darinya, dengan tujuan untuk mendorong orang-orang untuk tetap meletakkan uangnya di dalam sistem. Dan kemudian kami juga mempunyai kemampuan untuk membayar tagihan rutin seperti tagihan listrik dan hal-hal semacam itu di PayPal. Terdapat banyak hal yang seharusnya telah dilakukan seperti cek. Karena walaupun orang-orang tidak menggunakan banyak cek, mereka masih menggunakan beberapa cek. Sehingga jika kau memaksa orang-orang untuk mengatakan, "Oke, kami tidak akan mengizinkanmu untuk menggunakan cek selamanya," mereka seperti, "Oke, kurasa aku harus memiliki sebuah akun bank." Cukup beri mereka sedikit cek. Maksudku, ini sungguh menggelikan bahwa PayPal hari ini jauh lebih buruk daripada PayPal kira-kira di akhir tahun 2001. Hal itu gila. Tidak ada satupun dari startup ini yang memahami tujuannya. Tujuannya seharusnya, apa yang memberikan nilai yang fundamental. Kurasa merupakan hal yang penting untuk melihat hal-hal dari sebuah sudut pandang mengenai apa yang benar-benar merupakan hal yang terbaik untuk ekonomi. Jika orang-orang dapat melakukan transaksi mereka dengan cepat dan dengan aman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka.
Jika hal ini lebih sederhana untuk melakukan kehidupan finansial mereka, tentu lebih baik bagi mereka. Sehingga, jika semua perkara finansialmu terintegrasi tak terbatas dalam satu tempat, tentu akan sangat mudah untuk melakukan transaksi dan biaya yang berhubungan dengan transaksi rendah. Semua itu adalah hal yang baik. Mengapa mereka tidak melakukannya? Ini gila. Lampiran 3. Dari Elon Musk. Tanggal 7 Juni tahun 2013, pukul 12.43.61. Untuk setiap komentar terbaruku, aku semakin khawatir mengenai saham SpaceX yang dilepas ke publik sebelum sistem transportasi Mars tercipta. Membuat teknologi yang dibutuhkan untuk mengadakan kehidupan di Mars adalah dan selalu menjadi tujuan fundamental dari SpaceX. Jika menjadi sebuah perusahaan publik mengurangi kemungkinan tersebut, kita tidak akan melakukannya hingga Mars terjamin. Hal ini adalah sesuatu yang bisa kupertimbangkan ulang, namun berdasarkan pengalamanku dengan Tesla dan SolarCity, aku ragu-ragu untuk memaksakan SpaceX menjadi perusahaan publik, terutama karena misi kita yang bersifat jangka panjang. Beberapa orang di SpaceX yang belum pernah mengalami sebuah pengalaman perusahaan publik mungkin berpikir bahwa menjadi perusahaan publik adalah menggiurkan. Hal ini tidak begitu benar. Saham perusahaan besar, terutama jika menyangkut langkah perubahan besar di teknologi, akan mengalami gejolak yang sangat ekstrim untuk alasan eksekusi internal maupun untuk alasan yang berhubungan dengan ekonomi. Hal ini menyebabkan orang-orang terganggu dengan sifat alami saham yang dapat menyebabkan kelainan jiwa daripada menghasilkan produk yang hebat. Merupakan hal yang penting untuk menekankan bahwa Tesla dan SolarCity merupakan perusahaan publik karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Struktur modal pribadi mereka menjadi sulit digunakan dan mereka perlu untuk mengumpulkan banyak modal kekayaan. SolarCity juga perlu mengumpulkan sejumlah besar pinjaman pada tingkat suku bunga serendah mungkin untuk membiayai penyewaan sel surya. Bank-bank yang menyediakan pinjaman tersebut menginginkan agar SolarCity memiliki penelitian tambahan dengan cermat dan menyiksa yang hadir karena menjadi perusahaan publik. Peraturan tersebut yang disebut sebagai Sarbanes-Oxley, secara utama berpengaruh dalam sebuah pungutan pajak pada eksekusi perusahaan dengan menuntut pelaporan secara terperinci mengenai bagaimana pengeluaranmu untuk makan selama perjalanan dan kau dapat dihukum bahkan karena kesalahan yang kecil. Untuk mereka yang merasa sangat pintar sehingga mereka dapat mengakali investor pasar publik dan akan menjual saham SpaceX di waktu yang tepat, biarkan aku membebaskanmu dari pikiran tersebut. Jika kau benar-benar lebih baik daripada para manajer keuangan, maka tidak perlu khawatir mengenai nilai saham SpaceX-mu, karena kau bisa berinvestasi di saham perusahaan publik yang lain dan menghasilkan miliaran dolar Amerika di pasar. Jika kau berpikir mengetahui apa yang benar-benar terjadi di SpaceX dan hal itu akan memberikanmu sebuah keunggulan, kau juga salah. Menjual saham perusahaan publik dengan pengetahuan orang dalam adalah hal yang ilegal. Sebagai hasilnya, menjual saham publik dibatasi untuk jangka waktu yang sempit beberapa kali dalam 1 tahun. Bahkan kemudian kau dapat dituntut secara hukum karena perdagangan orang dalam. Di Tesla, kami memiliki keduanya, seorang karyawan dan seorang investor yang menjalani sebuah investigasi dewan juri yang besar karena menjual saham lebih dari 1 tahun yang lalu, walaupun mereka melakukan semua hal dengan tepat baik secara surat menyurat maupun secara jiwa hukum. Tidak menyenangkan. Hal lain yang terjadi kepada perusahaan publik adalah kau menjadi sebuah target dari pengacara yang mengadakan sebuah perkara hukum dengan membuat seseorang membeli beberapa ratus saham dan kemudian berpura-pura menggugat perusahaan atas nama semua investor karena turunnya harga saham. Tesla sedang menghadapi masalah tersebut saat ini walaupun harga sahamnya relatif tinggi, karena penurunan yang menjadi permasalahan tersebut terjadi tahun lalu. Hal ini juga tidak benar untuk berpikir bahwa karena harga saham Tesla dan SolarCity sangat tinggi saat ini, maka harga saham SpaceX juga akan demikian. Perusahaan publik dinilai pada performa triwulan. Hanya karena beberapa perusahaan berjalan dengan baik, tidak berarti semua perusahaan juga akan berjalan demikian. Kedua perusahaan tersebut, Tesla pada khususnya, memperoleh hasil triwulan pertama yang bagus.
SpaceX tidak demikian. Faktanya, apabila berbicara secara finansial, kita memiliki sebuah triwulan pertama yang berantakan. Jika kita merupakan perusahaan publik, para pembeli singkat akan memukul kepala kita dengan sebuah tongkat yang besar. Kita juga akan babak belur setiap kali terdapat sebuah anomali pada roket atau pesawat luar angkasa, seperti yang terjadi pada penerbangan 4 dengan kegagalan mesin dan penerbangan 5 dengan katup Dragon. Penundaan peluncuran V1 yang hingga saat ini terlambat lebih dari 1 tahun dari penjadwalannya, akan menghasilkan hukuman tertentu yang sangat keras, karena itulah yang menjadi poros penggerak utama pendapatan kita. Bahkan, sesuatu yang kecil seperti memundurkan sebuah peluncuran beberapa minggu ke belakang dari 1 triwulan ke triwulan berikutnya akan memberikanmu sebuah pukulan di pantat. Produksi kendaraan Tesla di triwulan 4 tahun lalu secara harfiah hanya terlambat 3 minggu, namun respons dari pasar sangatlah brutal. Yang terbaik untuk kedua dunia. Tujuanku di SpaceX adalah untuk memberikanmu aspek terbaik dari sebuah perusahaan publik dan swasta. Ketika kita melakukan sebuah putaran keuangan, harga saham dipatok sekitar berapa harga kita jika diperjualbelikan secara publik, tidak termasuk kemewahan dan depresi yang tidak rasional, namun tanpa tekanan dan gangguan karena berada di bawah sorotan utama dari publik. Daripada memiliki saham yang naik selama satu jangka likuiditas dan turun pada jangka likuiditas yang lain, tujuannya adalah sebuah tren yang tetap menaik dan tidak pernah mengizinkan harga saham turun di bawah putaran terakhir. Hasil akhirnya untukmu atau seorang investor di SpaceX secara finansial akan sama saja jika kita menuju publik dan kau menjual sejumlah saham yang tetap setiap tahunnya. Jika kau penasaran mengenai suatu nilai tertentu, aku dapat mengatakan bahwa aku merasa yakin harga saham jangka panjang kita akan berada di atas $100 Amerika jika kita dapat mengeksekusi dengan baik Falcon 9 dan Dragon. Agar hal ini terjadi, kita harus memiliki sebuah irama peluncuran yang tetap dan cepat yang jauh lebih baik daripada yang pernah kita raih di masa lalu. Kita memiliki pekerjaan yang menanti di depan kita jauh lebih banyak dari yang mungkin kau sadari. Biarkan aku memberikanmu sebuah pengertian di mana posisi hal-hal ini berada secara finansial. Pengeluaran SpaceX tahun ini secara kasar akan mencapai 800 juta hingga 900 juta dolar Amerika. Omong-omong hal ini juga mengejutkan pikiranku. Karena kita mendapatkan penghasilan sebesar 60 juta dolar Amerika untuk setiap penerbangan F9 atau 2 kali lipatnya untuk sebuah penerbangan FH atau penerbangan F9 Dragon. Kita harus memiliki sekitar 12 penerbangan setiap tahunnya di mana 4 dari penerbangan tersebut adalah salah satu dari Dragon atau Heavy agar mencapai profit sebesar 10%. Untuk beberapa tahun ke depan, kita memiliki pendanaan dari tim komersial NASA yang membantu untuk menambah profit tersebut, namun, setelahnya kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Tidak banyak waktu yang tersedia untuk menyelesaikan F9, FH, Dragon V2 dan mencapai sebuah tingkat rata-rata peluncuran setidaknya 1 peluncuran per bulan. Dan ingatlah bahwa itu hanyalah sebuah rata-rata, jadi jika kita membutuhkan tambahan waktu sekitar 3 minggu untuk meluncurkan sebuah roket untuk alasan apapun, bahkan bisa jadi karena alasan satelit kita hanya memiliki 1 minggu untuk melakukan penerbangan selanjutnya. Rekomendasiku. Di bawah ini adalah nasihatku mengenai penjualan saham atau saham pilihan SpaceX. Tidak diperlukan analisis yang rumit, karena aturan berdasarkan pengalaman yang ada sangat sederhana. Jika kau percaya bahwa SpaceX akan berjalan lebih baik daripada perusahaan publik rata-rata, maka harga saham kita akan terus dihargai pada suatu tingkat yang lebih besar dari apa yang ada di pasar saham, yang akan menjadi tempat tertinggi untuk menginvestasikan uang dalam jangka waktu yang lama. Maka kau sebaiknya menjual hanya sejumlah yang kau butuhkan untuk memperbaiki standar kehidupanmu dalam jangka waktu pendek atau menengah. Aku sebenarnya merekomendasikan untuk menjual sejumlah saham, bahkan jika kau merasa yakin bahwa harganya akan meningkat. Karena hidup itu singkat dan sedikit, lebih banyak uang tunai dapat menambah kebahagiaan dan mengurangi stres di rumah selama kau tidak meningkatkan pengeluaran pribadimu juga.
Untuk memaksimalkan pajak penghasilanmu, kau mungkin sebaiknya mengubah saham pilihanmu menjadi saham sesungguhnya jika kau dapat melakukannya, dan kemudian menjaga saham tersebut selama 1 tahun sebelum menjualnya pada acara likuiditas yang biasanya kami adakan 2 kali dalam setahun. Hal ini memungkinkanmu untuk membayar pajak keuntungan modal, daripada membayar pajak penghasilan. Dalam sebuah catatan akhir, kami merencanakan untuk mengadakan sebuah acara likuiditas segera setelah kualifikasi Falcon 9 selesai dalam 1 atau 2 bulan. Aku belum tahu dengan pasti berapa harga saham tersebut. Namun berdasarkan pembicaraan awal dengan para investor, aku akan memperkirakan mungkin antara $30 Amerika dan $35 Amerika Serikat. Hal ini menjadikan harga SpaceX antara $4 miliar Amerika hingga $5 miliar Amerika, yakni kisaran harga jika kita menuju publik sekarang dan sejujurnya sebuah angka yang luar biasa apabila mengingat bahwa F9, FN, dan Dragon V2 yang baru belum diluncurkan.